Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rodiawati Bunga Sihol, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Yulianti GT, dan di sebelah kiri saya Dinda Ayu Selistiorini, Regina Delvia Costa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 14 tentang audit sampling. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu audit sampling? Audit sampling adalah penerapan prosedur kurang dari 100% dalam saldo akun atau kelompok transaksi untuk menilai karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Kenapa dia dikatakan kurang dari 100%? Karena kalau 100% itu berarti populasi. Sedangkan audit sampling ini kita cuma mengambil sampelnya saja. Sampel apa? Sampel dari populasi bukti audit untuk kita lakukan pengujian audit. Selanjutnya, di sini ada alasan kenapa auditor itu harus melakukan pengujian sampel. Yang pertama, karena seorang auditor itu dibatasi dia dibatasi oleh waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, karena hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Yang ketiga, validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Yang keempat, praktik pengujian sampel telah berlaku umum dan dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Selanjutnya, penerapan pengujian sampel. Yang pertama, ada pengujian sistem pengendalian intern atau test of control, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis disebut dengan atribut sampling. Yang kedua, ada pengujian substansif atau substansive test, yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan yang sering disebut juga dengan variabel sampling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Regina. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam melakukan audit sampling. 1. Langkah-langkah sampling dibagi dalam 6 tahap, yaitu 1. Menyusun rencana audit yang meliputi penentuan jenis pengujian, tujuan pengujian populasi yang akan diteliti serta asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penelitian. 2. Menetapkan jumlah atau unit sampel. 3. Memiliki sampel dari populasi yang telah diteliti. 4. Menguji sampel. 5. Mengestimasi keadaan populasi. 6. Membuat simpulan hasil audit. Berikut metode audit sampling. 1. Metode sampling statistik adalah sampel yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistik. Pertimbangan profesional tetap digunakan tetapi dengan skala yang terbatas. 2. Metode sampling non-statistik adalah sampel yang diterapkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Pada sampling non-statistik, unik sampling dan evaluasi hasil samplingnya dilakukan berdasarkan judgement tanpa menggunakan formula atau rumus yang baku, serta pemilihan sampelnya boleh dilakukan secara acak dan non-acak. Berikut manfaat menggunakan metode sampling statistik. 1. Penentuan sampling lebih efisien. 2. Pengukuran kecukupan publik lebih terarah. 3. Pengevaluasi sampel lebih terarah. 3. Memudahkan auditor dalam menguantifikasi dan mengontrol risiko sampling. Berikut
Selanjutnya manfaat menggunakan metode sampling non-statistik. 1. Menghemat waktu, tenaga, dan uang. 2. Dapat mengumpulkan data secara real time. 3. Dapat memahami pendapat orang-orang tentang peristiwa atau tren terkini. Berikutnya. Baik, yang selanjutnya pilihan metode sampling dan dasar pemilihan metode sampling. Yang pertama, pilihan metode sampling. Kedua, sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Kedua metode sampling juga sama-sama mengandung resiko salah dalam menyimpulkan hasil sampling, baik resiko sampling maupun resiko non-sampling. Dasar pemilihan metode sampling yang pertama, pertimbangan biaya dan manfaat atau cost and benefit. Yang kedua, volume dan karakteristik transaksi. Dan yang ketiga, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Selanjutnya, resiko sampling dan resiko non-sampling. Resiko sampling adalah resiko yang terjadi ketika sampel yang dipilih tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Resiko ini dapat terjadi dalam pengujian pengendalian dalam pengujian substantif. Pada pengujian pengendalian, yang pertama the risk of assessing control risk to low, juga disebut dengan the risk of overreliance atau risiko terlampau. Percaya terhadap SPI atau risiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak efektif. Yang kedua, the risk of assessing control risk to high, juga disebut dengan the risk of underreliance atau risiko terlampau. Tidak percaya terhadap SPI atau risiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif. Selanjutnya pada pengujian substantif, yang pertama the risk of incorrect acceptance atau resiko menerima kesimpulan yang salah. Misalnya, saldo rekening mengandung salah saji material disimpulkan tidak mengandung salah saji material. Selanjutnya the risk of incorrect rejection atau resiko menolak kesimpulan yang benar. Misalnya, saldo rekening tidak mengandung salah saji material disimpulkan sebagai mengandung salah saji material. Selanjutnya, risiko non-sampling adalah risiko yang terjadi ketika auditor mencapai kesimpulan yang salah tentang populasi secara keseluruhan, tetapi bukan karena kesalahan dalam pengambilan sampel. Risiko non-sampling dapat disebabkan oleh yang pertama, kesalahan manusia seperti gagal mendeteksi kesalahan dalam dokumen. Yang kedua, kesalahan pemilihan atau penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Dan yang ketiga, salah interpretasi hasil sampel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.